Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Bapak Ibu guru yang dahsyat dan luar biasa, pada momentum kali ini saya Sukono dari SMK Negeri 2 Klaten melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru yang dahsyat dan luar biasa, di Indonesia ketika kita bicara pendidikan, maka tidak lepas dari tokoh sentral pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang telah menjadikan dirinya sebagai inspirasi bagi generasi-generasi sesudahnya. Apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan konsep-konsep dasar pendidikan, menurut saya tidak akan lekang oleh zaman maupun keadaan, terutama di negara kita. Bapak Ibu guru yang dahsyat dan luar biasa, saya ingin menyoroti satu saja terkait dengan filosofi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan perubahan. Sebagai makhluk hidup, manusia tentu akan mengalami yang namanya perubahan. Suka tidak suka, mau tidak mau, perubahan itu pasti akan terjadi. Dulu kita yang sudah usia 40-50-an ini pernah mengalami yang namanya masa anak-anak, kemudian masuk ke fase remaja, masuk ke fase saat ini, fase dewasa, dan kelak barangkali ada yang masuk ke fase tua secara umum. Bapak Ibu guru yang dahsyat dan luar biasa, itulah perubahan. Ketika kita masih hidup, maka harus mau dan beradaptasi dengan perubahan. Maka cocok sekali apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa anak-anak itu memiliki dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa menyamakan zaman kita dengan zaman anak-anak zaman sekarang. Dalam bahasa, kalau kita dulu itu masih sedikit-sedikit kolonial, tapi saat ini anak-anak milenial. Maka sebagai guru kita tidak boleh memaksakan kehendak terkait dengan pemikiran. Kalau kita dulu belajar dengan tumpukan-tumpukan buku yang penuh dengan catatan, tapi sekarang era milenial, era digital, ini terjadi perubahan yang luar biasa. Zaman sudah berbeda, anak-anak memiliki alam yang berbeda dengan kita. Dan Bapak Ibu guru yang dahsyat, bahwa saat ini era digital, teknologi sangat berpengaruh kepada anak-anak. Kalau dulu kita komunikasi, harus datang ke tetangga, harus datang ke pertemuan, interaksi harus dilakukan pada jam dan waktu tertentu. Saat ini teknologi membawa perubahan, membawa dampak yang luar biasa. Komunikasi, interaksi tidak lagi tersekat dengan jarak dan tempat. Bahkan Bapak Ibu guru yang dahsyat dan luar biasa, komunikasi bisa dilakukan kapanpun dengan orang di manapun. Artinya jarak bukan lagi menjadi alasan tidak bisa berkomunikasi, karena difasilitasi oleh teknologi. Bapak Ibu guru yang dahsyat dan luar biasa, inilah perubahan. Kita harus mau menyesuaikan dengan perubahan. Kita tahu saat ini anak-anak sudah ahli, bahkan mengetahui setiap hari memegang yang namanya gadget, handphone, kemudian berselancar di dunia maya, yang barangkali untuk generasi-generasi kita ini perlu belajar lebih keras lagi. Anak-anak sudah terbiasa.
Tetapi Bapak Ibu yang dahsyat dan luar biasa, bukan berarti ini tidak membawa dampak yang cukup signifikan atau dampak negatif terhadap budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Kebiasaan gadget itu merubah dari jiwa-jiwa sosial menjadi jiwa-jiwa individual. Ketika berkumpul anak-anak memegang HP kemudian asik dengan gadgetnya masing-masing, individualnya cukup tinggi. Dan Bapak Ibu yang dahsyat dan luar biasa, ada istilah bahwa gadget itu justru mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Bersampingan tetapi tidak ada komunikasi. Justru komunikasinya dengan orang yang ada di lain tempat. Ini salah satu efek negatifnya. Kemudian juga Bapak Ibu guru yang dahsyat dan luar biasa, tidak kita pungkiri gadget yang dipegang oleh anak-anak itu kadang lebih banyak digunakan sebagai sarana hiburan. Untuk main TikTok yang kadang isinya kurang bermanfaat, atau main game online, bahkan sampai ada yang kecanduan. Maka ini tantangan kita ke depan Bapak Ibu guru yang dahsyat dan luar biasa. Bagaimana sebagai guru kita bisa menuntun anak-anak supaya memanfaatkan teknologi yang perkembangannya cukup pesat untuk menambah kapasitas keilmuan, untuk penguasaan keterampilan yang diperlukan supaya masa depannya cerah, masa depannya bahagia. Bapak Ibu guru yang dahsyat dan luar biasa, kita bisa memanfaatkan gadget untuk memberikan tugas-tugas pelajaran. Kita bisa menggunakan gadget untuk mencari informasi-informasi yang bermanfaat. Bahkan kita bisa menyampaikan link-link materi-materi yang bisa dipelajari anak, sehingga anak tetap asik bermain, tetap asik memanfaatkan gadget, tetapi keilmuannya bertambah, keterampilannya bertambah, dan kita berharap ke depan dengan pemanfaatan teknologi yang tepat kepada anak-anak kita. Karena zamannya sudah berbeda, alam kita sudah berbeda dengan alam anak. Kita menuntun anak melakukan, anak membuat, kita mengarahkan, sehingga anak-anak kita ke depan, murid-murid kita ke depan, ini menjadi insan-insan sumber daya manusia yang bahagia hidupnya, yang berbudaya dan kompeten di bidangnya. Demikian Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.